Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Susan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Oke, apa kabar Ibu hari hari ini? Terlihat Alhamdulillah, ceria ya, Bu. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu juga hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah Hmm, Bu sehat dan bahagia ya. Semoga kita semua Alhamdulillah. berbahagia. Baik, Bu Susan, sesuai kesepakatan kita kemarin, Bu Susan hari ini ada jadwal ini coaching dengan coach Bu Susan ya, Bu. Iya betul, Ibu. Iya, betul. Baik, pada sesi coaching nanti, Ibu sebagai coach itu kan ada tiga kriteria ya Bu ya, atau kompetensi, yaitu mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, memberikan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach ya Bu. Nah, dari ketiga kompetensi itu, bagian mana atau kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching nanti? Saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif, Bu. Baik, Ingin Bu mengembangkan Susan. itu, kompetensi mendengarkan aktif. Baik, jadi Bu Susan nanti ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu ya. Untuk Ya. kompetensi mendengarkan aktif ini dari skala 1 sampai 4, kira-kira Ibu menilai diri sendiri nih, Ibu sudah ada di rentang nilai mana Bu saat ini? Eh, Dua, Bu. 2. Jadi Ibu tuh masih sesekali memunculkan judgement, asumsi atau asosiasi ya Bu ya. Mungkin Iya, yang Bu, betul. ingin Ibu coba tingkatkan yang mana Bu? Dari judgement, asumsi dan atau asosiasi. Yang nomor tiga, Bu. Bebas dari Eh, judgement, asumsi, dan asosiasi. Oke, baik. Baik Ibu, nanti saya akan bertemu dengan Ibu kembali ya Bu ya setelah Ibu melakukan sesi coaching. Silakan selamat semangat ya Bu ya untuk melakukan sesi coachingnya. Kita ketemu lagi setelah Ibu selesai ya Bu. Iya, Baik Ibu, baik. Terima kasih, silakan. Ibu. Iya. Assalamualaikum, Bu Desita. Waalaikumsalam, Bu San. Apa kabarnya hari ini, Bu Des? Alhamdulillah, Bu San. Baik. Alhamdulillah, baik Dan Ibu ya. San juga kabarnya? Alhamdulillah, baik juga saya. Bu Des, hari ini kita ada jadwal coaching ya, sesuai yang sudah diagendakan. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Oh, siap. Apa nih topik dari pembicaraan coaching kita hari ini? Ya, itu Bu. Eh, saya ingin mengembangkan kompetensi saya nih dalam membuat kelas itu lebih interaktif dan anak-anak berpikir kritis. Gitu, Bu. Oh, begitu. Eh, jadi Bu Desita ingin meningkatkan kompetensi supaya anak itu lebih aktif dan lebih kritis mungkin ya. Tujuannya di akhir percakapan sesi coaching ini apa yang Bu Desita harapkan tujuannya? Tujuannya sih saya ingin selesai percakapan ini, saya mampu eh, punya langkah gitu ya, punya langkah ke depannya eh, dan metode yang betul-betul pas dalam membuat kelas saya interaktif dan anak-anak berpikir kritis gitu Bu. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu di tujuannya adalah untuk eh, apa menentukan langkah-langkah apa yang harus Ibu lakukan supaya anak itu lebih aktif dan kritis mungkin begitu ya Bu. Betul Bu Usan, kadang saya suka Eh, bingung sendiri gitu ya. nah Bu bisa diceritakan kondisi sekarang bagaimana Bu di kelas Ibu? Sekarang itu jadi gini Bu, anak-anak ya kalau saya sama kawan pembelajaran itu anak-anak terkesan eh, kurang kritis gitu ya, disuruh bertanya tidak bertanya gitu ya. Suruh membandingkan tidak bisa membandingkan dan kurang aktif gitu jadi pasif gitu, cenderung pasif Bu. Oh baik, jadi anak-anak itu dalam pembelajaran cenderung pasif ya Bu ya. Eh, nah ada langkah yang sudah dilakukan belum Bu Desita untuk mengatasi anak yang pasif itu? Langkah yang sudah, yang akan apa yang sudah Bu? Yang sudah
selama ini misalnya saya sudah berusaha ini tapi masih tidak Oh aktif, iya. misalnya ada tidak? Bu, jadi bosan kalau misalnya yang sudah dilakukannya selama ini gitu ya. Ini memang di kelas tertentu ya ini ya, hanya ada satu kelas yang tipenya kayak gini. Saya sudah melakukan metode pembelajaran berbasis project gitu ya, kelompok, dan di dalamnya itu ada proses diskusi, tapi kayaknya kurang berjalan gitu Bu, kurang berjalan. Oh, Dikasih LKPD gitu untuk diskusi tidak berjalan gitu ya. Terus kurang aktif juga bertanya, ditanya ngerti, diem gitu ya, ngartos tuh gitu. Jadi suka oh, iya. bingung gitu. Iya pasti Bu Des ya, kadang kita memang sebagai guru suka seperti itu. Nah, tadi sudah Bu Desita ungkapkan sudah menggunakan metode proyek, tapi anak masih belum aktif, masih pasif, disuruh berdiskusi, belum aktif gitu ya. Nah, kondisi yang Ibu harapkan itu seperti apa di Kondisi pembelajaran yang Ibu? saya harapkan Bu, saya memiliki metode yang pas gitu ya untuk kelas ini khususnya, sehingga mereka bisa dengan nyaman gitu ya mengalir, bertanya, berpikir kritis gitu ya, dan aktif gitu ketika disuruh saya melempar pertanyaan, aktif mencoba gitu Bu. Oh, begitu ya. Nah, kira-kira langkah apa yang Bu Desita akan lakukan untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih baik gitu? Tadi kan Bu Desita ingin mencari metode pembelajaran ya yang lebih baik. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Desita lakukan? Karena sebelumnya sudah pernah mencoba dan katakanlah gagal gitu lah Bu ya. Paling saya akan mulai merefleksi lagi kembali pembelajaran yang sudah saya berikan kepada anak-anak. Saya merefleksi, minta umpan balik gitu, minta umpan balik ke anak-anak kayaknya. Metode yang saya lakukan tuh udah efektif belum? Disukai nggak sama mereka? Cocok nggak sama mereka? Paling gitu kayaknya Bu. Karena yang sebelumnya Em, gagal lah gitu ya. Mm-mm. Iya, memberikan umpan balik. Mungkin itu juga salah satu langkah yang akan Ibu lakukan Bang, untuk supaya anak lebih aktif ya. Kita kembali lagi ke tujuan gitu ya. Ibu ingin iya. meningkatkan apa eh, supaya anak itu bisa lebih aktif dan lebih kritis. Nah, mungkin itu salah satunya yang Ibu lakukan itu apa meminta umpan balik dari peserta didik. Ada langkah lain nggak, Bu, yang bisa Ibu lakukan selain meminta umpan balik? Ya paling Bu, kalau udah diumpan balik gitu ya, nanti kan saya melemparkan pertanyaan-pertanyaan metode saya pas atau tidak. Saya juga meminta saran mereka ke depannya pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Langkah selanjutnya ya paling saya mengakomodir hasil dari umpan balik mereka gitu ya. Entah itu mereka maunya seperti apa, saya coba akomodir gitu. Iya, bagus, Bu. Mungkin itu langkah memang yang tepat ya, Bu ya, yang bisa Ibu lakukan. Karena kita misalnya dengan mengetahui hasil umpan balik dari mereka, jadi kita dapat mengetahui ya apa yang menjadi masalah mereka. Mungkin itu ya, Bu Desita ya. Iya. Nah, Bu Desita, kira-kira ini kapan nih akan dilaksanakan terkait apa meminta refleksi dari anak-anak? Kira-kira kapan nih Bu Desita akan lakukan? Di pertemuan segera Bu, di pertemuan minggu depan kayaknya. Pertemuan minggu depan. Ya, baik Bu Desita. Apakah dari hasil percakapan coaching ini Bu Desita sudah mendapatkan solusi? Eh, ya Bu, sejauh ini sudah, karena tadi awalnya saya udah merasa metode yang saya gunakan itu udah yang paling pas gitu, udah paling wah gitu ya. Dan bingung sendiri tadinya, aduh metode apa lagi gitu ya. Tapi ternyata dengan percakapan dengan perusahaan, oh iya saya jadi mikir, saya ternyata mungkin saya belum melibatkan anak gitu ya, meminta umpan balik gitu. Apa mau mereka gitu mungkin Bu. Ya, Walaupun menurut eh, saya itu yang paling bagus gitu metodenya, tapi belum tentu buat anak. ya mudah-mudahan itu langkah yang tepat ya Bu. Tapi itu menurut saya memang langkah yang tepat Bu. Jadi tadi tujuan Ibu ingin meningkatkan supaya anak itu supaya lebih aktif dan eh,
kritis gitu. Dengan langkah yang akan dilakukan Bu Desita ini mudah-mudahan ya anak bisa lebih aktif gitu karena memang dari tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Desita dengan meminta umpan balik jadi lebih mengetahui apa kelemahan dan kekurangan dari kegiatan pembelajaran Bu Desita ya Bu Desita. Ya Bu Desita mungkin karena Bu Desita sudah mendapatkan solusi, uh, tidak apa-apa, saya akhiri kegiatan coaching hari ini karena saya harus ada kegiatan lain yang menunggu. Ya, siap Ibu. Terima kasih sekali ya atas waktunya Bu Susan, sudah sangat membantu. Mudah-mudahan saya dilancarkan dan sesuai gitu apa yang diinginkan anak-anak lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Nanti di ini ya hasilnya bagaimana ya langkah yang Ibu Desita. Saya tunggu ya informasinya Bu Desita. Siap Ibu, makasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Susan, alhamdulillah ya sesi coachingnya sudah selesai. Bagaimana Bu perasaan Ibu tadi saat melakukan coaching? Saat melakukan coaching ya saya berusaha ya mendengarkan apa yang menjadi permasalahan Bu Desita gitu. Dan saya juga berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Baik. Jadi mungkin ada yang Ibu ingin tambahkan selain perasaan refleksi dari hasil tadi Ibu melakukan percakapan coaching dengan coach Ibu. Tadi saya ada agak memberikan apa Ibu asumsi atau apa ya dengan mengambil tadi ada percakapan dengan Desita mengambil langkah tersebut diharapkan mungkin Bu Desita anaknya lebih aktif ya. Tapi itu nggak tahu lebih ke asumsi atau bukan gitu. Tapi saya juga ini asumsi bukan ya. Tapi baru setelah terucapkan gitu Bu. Iya, baik Ibu sudah bagus, sudah bisa menyadari ya Bu ya, langsung ngeh gitu bahwa posisi Ibu tadi menurut pendapat Ibu itu sudah cenderung mengarah ke asumsi ya Bu ya. Namun tadi yang saya perhatikan, saya amati ya Bu, mungkin dari yang Ibu rasa tadi Ibu memberikan asumsi itu, tadi awalnya Ibu mengkonfirmasikan Bu ya, tadi mengkonfirmasi pernyataan dari Bu Desi gitu ya. Jadi sifatnya kalau menurut saya itu bukan Ibu secara langsung memberikan asumsi ya Bu ya. Jadi diawali dengan mengkonfirmasi, kemudian Ibu memperkuat mungkin menebalkan dari Bu Desi ya Bu ya. Baik Ibu, menurut Ibu nih tadi hal baik apa yang sudah Ibu laksanakan dari sesi coaching tadi? Hal baik yang sudah saya laksanakan dari sesi coaching tadi, saya sudah berusaha menggali potensi yang bisa dikembangkan oleh Bu Desita dalam meningkatkan keaktifan anak ya dalam pembelajaran. Mungkin itu Iya. Bu. Oke ya, sesuai yang saya amati juga tadi, selain Ibu menggali beberapa pertanyaan ya Bu ya, kemudian menyimak dengan baik, hadir penuh pada saat sesi coaching, juga ada Ibu sudah berusaha mengonfirmasi dulu sebelum kemudian melanjutkan menggali pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Nah, namun Iya. begitu Bu, mungkin tadi yang saya amati mungkin kalau kita lihat dari nilai mendengarkan kompetensi mendengarkan aktif itu Ibu tadi di awal kan Ibu menilai bahwa Ibu sesekali ya Bu ya memberikan asumsi ya Bu dalam percakapan. Namun tadi saya lihat nih Ibu sudah hampir tidak ada asumsi ya Bu. Jadi kalau menurut saya itu Ibu sudah sesuai target ya. Ibu ingin meningkatkan ke 3 lah nilainya Bu ya. Kalau Ibu tadi mungkin menilai 2, ini sudah bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi ya. Terima kasih Bu Susan sudah Terima kasih Bu Ibu atas Ibu hebat penilaiannya. ya. Keren ya, sudah mencapai target. Namun demikian Bu, mungkin untuk bisa mencapai tadi Ibu sudah bisa menaikkan ke 3. Nah,
Untuk bisa mencapai yang idealnya, Bu, dari kompetensi mendengarkan aktif ini, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk ke depannya, Bu? Mungkin saya akan apa eh, melihat banyak ya praktik-praktik baik, video praktik-praktik baik, bagaimana cara melakukan coaching dengan lebih baik. Mungkin itu Bu yang akan saya lakukan. Oh iya, jadi Ibu akan melihat praktik baik, referensi praktik baik ya Bu ya dari video-video. Mungkin Ibu bisa terbayang nggak Bu, adalah selain menonton video, apakah Ibu bisa meningkatkan performa lewat apa lagi Bu? Mungkin sering berlatih ya melakukan coaching dengan rekan. Oh iya. Jadi lebih terbuka kepada rekan siapa yang mau melakukan coaching gitu. Oh baik. Jadi apa menambah jam terbang ya Bu ya, mengasah Iya keterampilan begitu. coaching. Baik, baik. Iya. Untuk melakukan hal itu apakah Ibu memerlukan bantuan gitu dari siapa atau bagaimana Bu? Mungkin kalau bantuan tidak ya, tapi mungkin harus berkolaborasi ya dengan rekan yang mau di coach gitu ya, yang mau di coaching gitu. Betul, kita memerlukan partner ya Bu ya, Ya memerlukan partner partner untuk siapa berlatih. yang mau di coaching gitu. Baik. Kira-kira Bu Susan kapan akan melakukan latihan coaching selanjutnya Bu? Seperti yang Ibu tadi utarakan untuk mengasah kemampuan coaching. Karena ini hari Sabtu, mungkin nanti minggu depan, Bu. Ya baik, baik Bu Susan, saya mengkonfirmasi aja tujuan dari saya melakukan percakapan dengan Ibu tadi di awal. Apakah Ibu merasa bahwa tujuan percakapan hari ini sudah tercapai Bu dengan saya? Alhamdulillah sudah, Bu. Saya lebih mengetahui apa kelebihan dan kekurangan saya sebagai coach. Oke, baik Bu Susan, terima kasih. Luar biasa hari ini ya, saya juga mendapatkan pengalaman dan insight baru dari hasil percakapan kita hari ini. Terima kasih Bu Susan, sampai ketemu lagi. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.